kabar Sobat Kompetisi? Salam jumpa kembali bersama saya Desi, host Juanda 36. Juanda 36 Bicara Persaingan merupakan podcast resminya KPPU RI. Seperti biasa ya, kita masih akan membahas mengenai isu persaingan usaha. Dan pada episode kali ini, kita bukan hanya mengulik isu persaingan usaha, tapi yang ada kaitannya juga dengan korupsi. Loh, kok bisa? Nah, itu dia. Kalau begitu, kita kenalan dulu dengan bintang tamu yang sudah hadir di studio Juanda 36. Halo Pak Aminuddin, selamat datang di Juanda 36 Bapak. Halo juga Bu Desi, Iya. Halo juga untuk para sobat kompetisi yang mendengarkan acara pada siang hari ini. Oke, Sobat Kompetisi, Bapak Aminuddin ini merupakan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Kok tiba-tiba kami mengundang KPK di tengah-tengah pembahasan isu persaingan usaha. Nah, untuk itu akan kita kulik lebih dalam nih dengan Pak Aminuddin. Tapi sebelum kita membahas tentang apa ya Pak kaitannya sebetulnya persaingan usaha dengan korupsi, kalau tidak salah Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha itu adalah unit yang baru berdiri sejak tahun 2021 ya Pak? Betul? Betul. Oke. Betul. Kalau boleh diceritakan, ini kenapa Pak unitnya baru ada sejak tahun 2021 sementara KPK kan sudah berdiri jauh sebelum itu. Apa latar belakang pembentukan dari unit ini? Oke, terima kasih Bu Desi. Ini pertanyaannya cukup bagus sekali. Kenapa Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha secara legal formal itu baru dibentuk di 2020 tepatnya ya, di Perkom 7 2020, tapi secara efektif baru per 1 Januari 2021. Tentu ini ada latar belakangnya kenapa KPK harus membentuk unit atau direktorat yang khusus menangani pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaku usaha. Ini berdasarkan fakta Bapak Ibu sekalian bahwa dari KPK berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang 2024, pelaku tindak pidana korupsi itu yang paling banyak ternyata adalah dari kalangan pelaku usaha. Tentunya selain regulator ya, tapi terbaik itu adalah pelaku usaha. Nah, ini kenapa pelaku usaha kok menduduki posisi Paling atas, ranking 1 ya di dalam tindak pidana korupsi. Ya ternyata setelah kita masuk ke dalam, ada banyak faktor kenapa sih pelaku usaha itu menduduki posisi tertinggi sebagai pelaku tipikor. Yang faktor pertama, ternyata mereka itu terlibat kebanyakan di tindak pidana suap menyuap dan pemberian gratifikasi, karena ternyata mereka itu ketika akan mengikuti proses perizinan atau pengajuan perizinan itu banyak hambatan-hambatan. Hambatan itu terjadi mungkin karena regulasinya, karena SOP-nya itu yang berbelit-belit. Yang kedua, mereka nggak mau susah dong, maunya ketika mengurus perizinan maunya cepat keluar lewat jalur belakang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka akan mengikuti proses pengadaan barang jasa di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, mereka juga maunya harus menang, harus dapat itu proyek. Akhirnya mereka lewat jalur belakang, suap gratifikasi kepada pejabat oknum tertentu. Nah, ada juga memang yang sama sekali tidak tahu aturan mainnya. Jadi kalau yang blank sekali itu yang kita masih punya harapan ini kalau dibenahi mungkin masih bisa. Tapi kalau yang uang sudah habitnya itu nyuap, habitnya itu memberikan gratifikasi kepada regulator, itu untuk kami challenging sendiri, tantangan tersendiri untuk kami bisa meluruskannya. Nah, itulah yang menyebabkan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha itu harus hadir. Karena selama ini yang mengedukasi, yang melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan swasta atau pelaku usaha itu nggak ada. Selama ini unit-unit kerja di KPK itu banyakkan sasarannya ke regulator. Kalau itu udah banyak sekali unit di KPK yang menghandle itu, tapi yang menghandle pelaku usaha itu baru ada di tahun 2021 yaitu Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha. Itu latar belakangnya kenapa kemudian ada direktorat kami. Berarti bisa dikatakan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha ini fokus hanya kepada pelaku usaha ya Pak?
Betul, mitra utama kami adalah pelaku usaha. Namun nanti dalam penyelesaian isunya itu tentu kita melibatkan regulator. Karena nanti regulator yang akan mengeluarkan regulasi sehingga nanti memberikan kenyamanan, kepastian, equal treatment bagi seluruh pelaku usaha. Oke, berarti tugas dan wewenang dari direktorat ini lebih ke arah pencegahan kah? Atau bagaimana Pak? Betul. Jadi kami masih ada di ranah pencegahan. Namun demikian ini perlu di-highlight ya, bahwa ketika kami telah melakukan upaya pencegahan, namun upaya pencegahan yang kami dorong, kami rekomendasikan tidak diindahkan oleh regulator, maka mau nggak mau supaya ini ada efek jerah, kami biasanya akan kita teruskan ke teman-teman di penindakan. Ini sedikit kami tambahkan, karena strategi KPK dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan trisula namanya, Bapak Ibu sekalian, sobat kompetisi. Yang pertama adalah upaya edukasi. Edukasi itu ada satu deputi sendiri di sana, namanya Kedeputian Penersta Masyarakat. Deputi ini tugas utamanya adalah mengedukasi masyarakat, seluruh komponen bangsa, menanamkan nilai-nilai integritas. Harapannya apa? Mereka nanti ketika terjun di masyarakat, entah sebagai regulator, entah sebagai pelaku usaha, itu memiliki nilai-nilai integritas sehingga tidak mau melakukan korupsi. Pendekatan kedua yang kami lakukan yaitu pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan perbaikan sistem, ya, perbaikan sistem. Manakala ada sistem yang tidak transparan, sistem yang berbelit-belit, sistem yang saling mengunci, kami hadir di situ untuk melakukan improvement, perbaikan, sehingga sistem itu menjadi jelas, transparan, sehingga ini harapannya mampu mencegah terjadi korupsi. Dan pendekatan yang terakhir, ini pendekatan yang istilahnya pilihan terakhir ya. Ketika dua pendekatan pertama sudah tidak diabaikan, maka represif, penindakan. Harapannya supaya mereka itu takut untuk melakukan korupsi. 3 pendekatan ini berjalan secara simultan. Artinya tidak mana yang harus didahulukan, mana prioritas, secara simultan. Harapannya apa? Ketika ketiga pendekatan ini dilakukan secara baik dan simultan, maka cita-cita Indonesia bebas korupsi insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, luar biasa. Tapi kalau boleh disampaikan Pak, apakah ada program khusus dari KPK atau Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha yang secara khusus menyasar pelaku usaha mungkin? Jadi kalau boleh sedikit saya sampaikan, kalau di KPPU itu program pencegahan juga. Jadi pelaku usaha diharapkan tidak melakukan tindakan pelanggaran persaingan usaha. Salah satunya melalui program kepatuhan begitu. Nah, kalau di KPK apakah ada program serupa atau seperti apa, Pak? Ya, tentu kami juga memiliki program sesuai dengan tugas kami yaitu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pada pelaku usaha. Program kami sampai dengan tahun 2024 ini yang kami lakukan dalam konteks untuk pencegahan tindak pidana korupsi bagi pelaku usaha. Yang pertama adalah kami menggali isu yang dimana isu itu kami dapatkan dari para pelaku usaha. Di situ kita melakukan diskusi, FGD dan seterusnya. Kami akan coba menggali kira-kira apa sih yang menyebabkan pelaku usaha itu terpaksa, nih bahasanya terpaksa ya, harus menyuap, harus memberikan gratifikasi atau mungkin diperas oleh oknum regulator, oknum aparat. Nah, itu pertama kita gali dulu. Setelah kita gali, kemudian kita lihat apakah ini ada potensi korupsinya atau enggak, atau bahkan mungkin terjadi korupsi enggak. Kalau itu sudah terjadi, maka kami akan melakukan penelaahan lebih dalam, melakukan evaluasi lebih dalam. Kira-kira kalau masalahnya seperti itu, apa sih penyebab utamanya? Biasanya nih penyebab utamanya karena adanya satu regulasi yang tadi disampaikan. Regulasinya nggak transparan. Regulasinya saling mengunci antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, hal-hal semacam itulah kami hadir
KPK dalam ini Direktorat Anti Korupsi hadir untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi yang tumpang tindih, transparan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah isu itu kita gali, kita sepakati untuk selesaikan, baru kita mendorong pada regulator untuk melakukan perbaikan. Nah, tentu saya ingin sampaikan di sini, kerja-kerja kami itu memang harus disupport oleh teman-teman regulator yang terkait dengan regulasi yang kita turun perbaikan. Alhamdulillah selama ini masukan usulan perbaikan dari kami selalu direspon dengan positif oleh teman-teman regulator, karena mereka pun sebenarnya menyadari ini ada sesuatu yang kurang pas, tapi memulainya dari mana ini bingung gitu. Nah, kita hadir di situ untuk memulai, kita fasilitasi, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah banyak puluhan ya regulasi yang sudah kita dorong. Mudah-mudahan dengan regulasi itu iklim kompetisi usaha itu jauh lebih transparan, lebih persaingan usaha itu jauh lebih fair ya, tanpa harus menyuap, tanpa harus memberikan gratifikasi. Intinya siapa yang memiliki kompetensi mereka yang dapat menang, harus berhak. Satu lagi program kami yaitu kita mendorong pelaku usaha atau badan usaha itu untuk implementasi sistem manajemen anti penyuapan SMAP. Apapun namanya, mau mereka pakai ISO 3701/2016, sistem manajemen anti penyuapan yang ada di pasaran, mau pakai UKBA yang diadop dari Inggris, monggo silakan, mau pakai FCPA yang diadop dari Amerika silakan, mau pakai PEC yang diadop dari punya Singapura, monggo silakan. Namun kami juga hadir. KPK memiliki instrumen atau tools untuk pencegahan korupsi, yaitu namanya PANCEK. Kita singkat aja PANCEK, Panduan Cegah Korupsi. Itu instrumen yang memang di-create oleh KPK ya, tentu berkolaborasi dengan teman-teman penegak hukum dari Mahkamah Agung waktu itu ada, dari akademisi dan dari praktisi ya, dari Kadin juga kita hadir. Sehingga terbentuklah satu instrumen namanya Panduan Cegah Korupsi yang hemat kami, instrumen ini sangat applicable ya di kalangan pelaku usaha. Dan ini sangat sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Instrumen ini free charge, artinya ketika pelaku usaha akan mengadop atau implementasi sistem itu dia kenakan biaya. Ini self-assessment, non-certified. Karena buat kami sebenarnya gini, bukan masalah sertifikatnya, tapi yang penting implementasi di lapangan itu harus konsisten. Harus benar-benar diterapkan apa kaidah-kaidah yang kita atur di dalam Panduan Cegah Korupsi, pencegahan korupsi KPK itu. Bapak Ibu sekalian, sobat kompetisi, seandainya Bapak Ibu sekalian berminat, silakan bisa kunjungi website kami di jaga.id. Di situ nanti ada banyak jendelanya. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa lihat salah satu pilihannya adalah seberapa jauh kamu anti suap. Nah, di situ silakan ikuti. Kalau hanya sekedar baca-baca silakan, tapi kalau mau implementasi ada petunjuknya lebih lanjut. Sangat mudah penggunaannya, implementasinya, karena kami bikin memang semudah mungkin, user friendly mungkin, sehingga siapapun yang akan implementasi itu bisa dengan mudah menggunakannya. Oke, berarti pelaku usaha bisa dengan mudah mengadopsi begitu ya Pak ya. Betul, exactly. Untuk yang tadinya tidak punya bisa punya panduan sendiri begitu ya, yang bisa diaplikasikan di dalam internal perusahaan. Apakah selama ini ada kasus misalnya perusahaan sudah menyusun panduan atau sudah punya panduan yang applicable, yang template-nya sudah dari KPK tuh, tapi ternyata tetap terjadi tindakan pelanggaran tersebut gitu. Itu KPK bagaimana Pak menanganinya? Ya, artinya gini, hal itu sangat bisa saja terjadi karena yang kita bangunkan sistem ya, sistem udah mengatur apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. Tapi di belakang sistem itu kan menjalankan manusia. Nah, kembali ketika sistemnya bagus, sistemnya handal, tapi orang yang menjalankan sistem itu integritasnya jeblok, ya sistem itu menjadi tidak ada artinya. Artinya yang saya sampaikan bahwa ini akan terjadi idealnya secara integritas, orang yang ada dalam sistem itu juga memiliki integritas yang baik,
sistemnya juga tentu harus handal. Hemat kami, sistem yang kami bikin, kami create itu udah cukup handal. Namun ya itu kembali tergantung siapa orang-orang yang ada dalam sistem itu. Mau nggak mereka itu mengikuti aturan main yang ada dalam sistem itu. Jadi ingin saya sampaikan, jangankan mereka yang implementasi panduan cegah korupsi KPK, mereka yang implementasi ISO 3701 2016 SMAP itu, tidak sedikit juga mereka kemudian terjerumus dalam kasus suap menyuap. Fakta, coba kita tanya teman-teman badan usaha ya, baik badan usaha milik negara maupun swasta yang sekarang tanya KPK, yang sedang tanya Kejaksaan Agung. Rata-rata mereka itu udah mengadop SMAP ISO 3701 2016. Tapi ya tetap jebol. Kenapa? Ya karena oknum yang ada dalam sistem itu tidak comply ya, menjalankan kaidah, menjalankan aturan yang ada di dalam sistem yang sudah mereka desain. Jadi kembali, sistem ini tidak akan menjamin kemudian suatu korporasi itu bebas dari korupsi, karena itu juga sangat tergantung dari orang-orang yang ada di dalam sistem itu. Oke, tapi Pak, kalau misalnya ditarik lebih dalam begitu ya, sebetulnya korupsi itu kan bisa dilakukan dari bahkan hal yang kecil sekali ya, apalagi yang ini lingkupnya adalah korporasi Pak, begitu. Betul, excellent. Nah, Bapak setuju atau enggak nih kalau dikatakan persaingan usaha itu sebetulnya akar dari korupsi gitu. Jadi kalau misalnya basicnya udah melakukan persaingan usaha tidak sehat, itu ya bisa kemana-mana nih, termasuk salah satunya korupsi, begitu Pak. Saya justru berpandangan sebaliknya. Oh begitu Pak. Jadi saya justru berpandangan bahwa korupsi di sini konteksnya berarti pemberian suap, pemberian gratifikasi itu menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Jadi berangkat dari karena di situ ada suap, di situ ada pemberian gratifikasi kepada para pengambil kebijakan, menyebabkan tidak terjadinya equal treatment terhadap para pelaku usaha. Siapa yang memberikan sesuatu lebih, dalam artian suap gratifikasi, biasanya mereka akan mendapatkan prioritas, privilege. Di sini kompetisi fair tidak akan terjadi ketika salah satu pelaku usaha sudah memberikan sesuatu kepada pengambil kebijakan. Nah, artinya sama-sama kemampuannya sama, tapi di satu perusahaan memberikan sesuatu, pasti dia akan mendapat privilege. Hal inilah menyebabkan pasti akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi kalau saya statement dari Mbak Desi itu saya balik, justru persaingan usaha yang tidak sehat itu terjadi karena ada suap, ada gratifikasi di dalamnya. Jadi akar permasalahannya justru di saat itu. Ya selain mungkin di situ ada nanti ada regulasi yang dia transparan, kemudian ada komunikasi yang dia lancar, tapi saya highlight bahwa akar permasalahan dari persaingan usaha yang saya itu justru karena ada korupsi di dalam. Karena ada korupsi, maka timbullah persaingan usaha tidak sehat itu ya Pak ya. Betul. Okay. Itu impact kalau menurut saya, impact dari karena ada korupsi, ada suap, ada gratifikasi, menyebabkan persaingan usaha yang menjadi tidak sehat. Tidak sehat itu. Oke. Kalau dari kasus atau perkara yang beberapa kali ditangani oleh KPPU, biasanya kan ternyata ketika di proses penyelidikan itu awalnya laporannya adalah pelanggaran persaingan usaha Pak gitu. Okay. Oh ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, investigasi dan sebagainya oleh rekan-rekan di KPPU, nah ini tuh ternyata bukan persaingan usaha, ini korupsi. Ini akhirnya dilimpahkan ke KPK. Betul. Karena saya punya pandangan seperti itu, punya keyakinan seperti itu bahwa akar permasalahan utama terjadinya persaingan usaha itu karena ada korupsi di dalamnya. Gitu. Tapi kalau di sebaliknya nggak pernah ketemu tuh Pak. Misalnya ketika ada kasus atau perkara korupsi, di dalamnya ternyata ada juga pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh si pelaku usaha, begitu Pak. Nah, ini yang mungkin ke depan harus kita kolaborasi ya antara KPK selaku aparat penegak hukum dengan KPPU yang domain utama itu melakukan pengawasan persaingan usaha,
perlu kita rupanya harus saling bertukar informasi. Ketika katakan kita menemukan kasus penanganan tindak pidana korupsi, kemudian KPK sudah bisa buktikan bahwa ini ada tindak pidananya, tapi di satu sisi juga ini mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Saya pikir ini informasi ini harus mengalir ya sampai ke KPPU, sehingga KPPU itu bisa melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan tusinya, sehingga dua sisi nanti bisa selesai secara berbarengan. KPK menyelesaikan dari sisi pidananya, KPU menyelesaikan dari sisi persaingan usahanya. Dan saya pikir ini adalah, kalau ini bisa dilakukan, saya pikir adalah suatu langkah yang baik, sehingga ketika menangani suatu isu itu secara komprehensif bisa selesai baik dari sisi pidana maupun dari sisi persaingan usahanya. Kalau selama ini yang sudah berjalan itu seperti apa, Pak? Saya tidak yakin, artinya belum memiliki informasi yang valid, tapi rasa-rasanya sih belum ada ya, artinya kasus-kasus dari KPPU dari KPK kemudian diteruskan ke KPU atau sebaliknya, dari KPPU diteruskan ke KPK. Tapi ke depan kalau menurut kami ini perlu kita jajaki untuk dikolaborasikan dalam penanganan isu itu. Ya, setuju Pak. Karena ternyata persaingan usaha dan korupsi kan kaitannya erat. Sangat erat sekali. Kalau saya itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di situ ada korupsi, pasti impact-nya ke persaingan usaha. Ya. Dan target kita sama Pak, sama-sama pelaku usaha. Betul. Makanya saya pikir ini forum yang sangat baik sekali ya, bahwa kita memiliki target yang sama-sama pelaku usaha. Cuma kami dari sisi mungkin secara besar dari penegakan hukumnya, dari KPPU dari sisi bagaimana persaingan usaha itu bisa lebih berjalan secara fair. Oke. Kalau tadi Bapak bilang kita perlu kolaborasi, saya setuju. KPPU dan KPK itu perlu sekali membuat program kolaborasi bersama begitu ya, agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Pak, apakah sudah pernah melakukan kolaborasi yang serupa, misalnya bukan di luar KPPU gitu ya, korupsi dengan apa begitu? Apakah ini sudah pernah dilakukan Pak? Kolaborasinya dalam konteks untuk ini ya, kalau di KAPI dalam konteks untuk pencegahan ya, biasanya kami kolaborasikan dengan instansi terkait. Misalkan nih, kami menemukan adanya suatu dugaan oknum di kementerian ya. Aturan sudah jelas ada, tapi kemudian aturan itu kemudian dimainkan. Biasanya kami akan selesaikan masalah aturannya itu untuk yang perbaikan, tapi oknum yang main tadi itu kita akan teruskan biasanya ke Inspektorat Jenderal dari Kementerian Lembaga untuk ditangani lah gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kesalahan dari kami, dari KPK, saya tegas. Kalau yang terbukti dia melakukan suap gratifikasi, pecat. Itu saran kami, deputi kami, pimpinan kami sama katakan itu. Jangan cuma kemudian dirotasi, dinonjolkan, jangan, pecat. Supaya ada efek jerak, sehingga oknum-oknum lainnya akan melakukan hal yang sama itu takut itu loh. Kalau cuma dinonjolkan, paling juga nonjol 2 tahun 3 tahun nanti kembali semula. Makanya pimpinan kami tegas. Seandainya ada oknum di pemerintahan yang terbukti melakukan menerima suap gratifikasi, pecat. Langsung ya Pak? Langsung. Nah sayangnya kami dengan KPPU belum ada, dan ini menurut kami adalah langkah awal yang baik ya di forum podcast kita ini. Ke depan mungkin perlu kita follow up lebih konkret bagaimana kerja-kerja kita di KPK, khususnya di Direktorat ABU itu bisa dikolaborasikan dengan kerja-kerja teman-teman di KPPU. Oke. Kalau di internal KPK sendiri Pak, sudah budaya anti korupsi itu harusnya sudah mendarah daging ya Pak ya, begitu. Betul. Ya. Kalau budaya persaingan yang sehat sendiri bagaimana Pak? Jadi kami gini, di KPK ini sekarang statusnya kan sudah ASN ya, tapi kalau kami bilang ini KPK ini ASN plus.
Karena banyak sekali regulasi-regulasi yang harus diikuti oleh pegawai KPK selain regulasi sebagai ASN. Sebagai contoh, di kami itu punya namanya Dewan Pengawas. Ya. Jadi KPK itu punya Dewan Pengawas, di mana Dewan Pengawas itu mengeluarkan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai KPK. Seluruh insan KPK mulai dari pimpinan sampai paling rendah. Dan ini tidak terjadi di instansi lain, di kementerian lain. Karena kalau di kementerian lain itu kan yang beratur masalah disiplin pegawai negeri, gitu kan. Dan mungkin ya pidana, semua pidana sama. Kalau di KPK, Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi pelanggaran ya, itu akan ditelusuri apakah ini hanya pelanggaran kode etik, apakah ini hanya pelanggaran disiplin, apa ini juga masuk kategori pidana. Kalau tiga-tiganya memenuhi akan dilakukan semuanya itu. Sebagai contoh mungkin sobat kompetisi sudah mendengarkan di sosial media sekarang sedang proses sidang ya teman-teman mohon maaf oknum di KPK yang melakukan pemerasan terhadap tahanan KPK, itu tiga-tiganya kena semua. Kode etik kena, mereka harus kena sanksi kode etik. Ada levelingnya masing-masing. Pelanggaran disiplin kena, pelanggaran disiplin sebagai ASN dengan sanksi terberat, diberhentikan tidak dengan hormat. Ternyata tidak berhenti di situ, karena itu ada pidananya, pidana korupsinya, ditangani juga tindak pidananya. Mereka diproses, ditahan, sekarang dalam proses persidangan. Artinya yang disampaikan bahwa penegakan kode etik di KPK, aturan di KPK cukup kuat. Dan kalau ditanya masalah persaingan, ya KPK berusaha di lingkungan internal KPK sendiri. Saya kira persaingan yang positif sudah mulai terbentuk. Artinya tidak ada saling injek antar, kalau di bawah direktur tuh satgas ya. Saya pikir sudah terjadi persaingan kompetitif karena memang lahannya tuh sudah dikapling-kapling, dibagi-bagi. Satu satgas tidak bisa intervensi ke lahannya satgas yang lain. Memang sudah kita bagi-bagi sehingga mereka akan bekerja secara maksimal, optimal di wilayah yang menjadi wilayah ampuannya. Saya kira itu ya masalah terkait kondisi internal di KPK. Oke, Pak, kembali lagi nih. Tadi saya ingin tahu mengenai kasus atau perkara terkait korupsi. Tadi kan Bapak bilang yang paling banyak atau paling atas itu pelakunya begitu ya, adalah pihak korporasi atau badan usaha begitu. Boleh diinfo seberapa banyak sih Pak sebetulnya kalau bisa dibilang paling banyak itu? Oke, ini sebagai data yang bisa saya sampaikan ke sobat kompetisi ya. Dari KPK berdiri sampai dengan medio 2024, data penanganan perkara ya berdasarkan jabat profesinya 456 orang itu adalah dari kalangan pelaku usaha atau swasta. Kemudian di bawahnya secara berturut-turut tuh ada dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 itu 408. Masih di bawah angkanya pelaku usaha atau swasta. Bawahnya lagi ada hakim, ada gubernur, kepala daerah, ada pengacara, jaksa dan seterusnya. Tapi itu angka-angka mereka itu masih tetap di bawah angka para pelaku usaha yang totalnya tadi saya sebutkan 456. Mungkin kalau data sampai dengan September angkanya sudah tembus di angka 470 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa tadi saya sampaikan pelaku usaha kalangan swasta terutama itu menjadi penyumbang terbesar penghuni rumah tanah KPK. Dan saya pikir itu sangat make sense ya, artinya kenapa sih pelaku usaha itu mudah menjadi ranking nomor 1, karena gini. Kalau kami ibaratkan pelaku usaha itu sebagai supply ya, kemudian demand-nya itu pihak eksekutif, legislatif, jadi yudikatif. Mereka menjadi suplai suap, suplai gratifikasi ke tiga unsur tadi itu ketika mereka berurusan dengan masalah perizinan. Perizinan itu buat pelaku usaha itu sesuatu hal yang sangat menyeramkan ya.
Karena ketika SOP kemudian aturannya nggak transparan, maka disitulah lahan terjadinya transaksional. Jadi makin banyak perizinan yang harus diurus, artinya mereka harus makin banyak siapkan amunisi. Tapi inilah kami hadir di situ supaya bagaimana mereka ketika melakukan perizinan, pengurusan perizinan itu dibikin semudah mungkin, setransparan mungkin, dan semuanya sekarang kita dorong digitalisasi. Artinya ketika pelaku usaha itu mengurus perizinan, semuanya tidak perlu harus ketemu langsung, tidak perlu tatap muka. Semua menggunakan digitalisasi. Kemudian kita dorong juga mereka harus ada SOP-nya, jelas. Syaratnya apa? Ya, dokumen apa yang diperlukan? Biayanya berapa? Kemudian service level agreement-nya berapa? Artinya pelayanan minimum yang harus mereka berikan kepada pelaku usaha itu harus jelas. Mengurus izin ini sekian hari, misalkan 5 hari kerja atau 10 hari kerja. Buat pelaku usaha itu yang penting jelas berapa disebutkan, karena buat mereka kepastian hari itu menjadi sangat penting, karena mereka sebagai dasar untuk menentukan strategi berikutnya, step berikutnya. Biaya juga harus disebutkan. Kalau memang biaya yang mahal, sebutin aja 5 juta gitu, daripada dibilangnya gratis tapi ternyata setelah dihitung ternyata gede juga gitu loh. Itu yang kita dorong ya di KPK ya, terutama di Rotan Abu, dalam mendorong masalah transparansi dalam perizinan. Kedua, ketika mereka akan ikut dalam proses tender pengadaan barang jasa pemerintah yang kami sebutkan di awal, dari baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kita juga dorong jangan sampai di situ kemudian perusahaan-perusahaan yang memiliki kualifikasi kompetensi yang bagus, gegara mereka tidak bisa menyediakan dana, gegara mereka tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih kepada oknum regulator, kemudian mereka dikalahkan. Jadi itu dua sumber utama yang menyebabkan pelaku usaha itu kemudian banyak memberikan suap, memberikan gratifikasi kepada unsur regulator ya, terkait masalah perizinan dan masalah mengikuti tender pengadaan barang jasa di pemerintahan. Iya, betul. Tapi bisa kita bilang tidak sepenuhnya juga salah pelaku usaha ya Pak ya, karena kembali lagi pasti mereka melihat terlalu rumit sih Pak, tahapan-tahapan yang harus mereka lewati. Nah kan pelaku usaha itu time is money ya Pak ya. Siap, gitu. betul, Jadi betul, ya. Semakin mudah atau semakin pendek alurnya untuk mereka itu semakin baik begitu. Tapi kalau kita lihat juga nih di beberapa layanan masyarakat begitu ya, ini semua sudah beralih ke digital memang ya. Betul. Karena tujuannya salah satunya ke arah sana pasti ya Pak, meminimalisir tindakan-tindakan korupsi begitu. Oke. Yang lainnya Pak, dari 2021 Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha ini bergerak mendekati pelaku usaha dan juga bersinergi dengan para regulator. Berarti sudah ada banyak penurunan tingkat pelanggaran atau tetap sama nih Pak? Ya, terus terang kami belum melakukan ini ya, semacam evaluasi untuk mengukur efektivitas keberadaan atau kehadiran dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan ke depan pasti akan kami lakukan. Tapi ini berdasarkan testimoni dari para pelaku usaha yang sudah kita fasilitasi ya ketika mereka berurusan dengan regulator. Mereka mengatakan bahwa setelah adanya regulasi yang lebih transparan ya, yang konteksnya lebih mudah, sekarang tindakan-tindakan yang tadi Mbak Desi sebutkan, permintaan suap, permintaan gratifikasi itu sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang. Kalau dibilang habis, saya nggak yakin ya. Tapi minimal terjadi penurunan, dan ini testimoni dari para pelaku usaha yang selama ini kita fasilitasi. Jadi buat kami prinsipnya gini, kalau kita berhasil menurunkan saja sudah alhamdulillah, karena itu effort untuk mencegah korupsi itu bukan effort dari KPK sendiri saja, tapi harus dari seluruh komponen anak bangsa ya, baik dari regulator, dari pelaku usaha,
itu juga harus mensupport itu. Karena sekarang kita bangun adalah bagaimana ekosistem ya. Yang kita bangun adalah ekosistem. Jadi percuma juga kalau kita dorong pelaku usaha, Anda jangan suap, Anda jangan gratifikasi, tapi dari sisi regulator selalu memberikan peluang untuk itu. Tapi di sisi lain, unit kerja yang lain juga akan mengintervensi regulator. Anda nggak boleh dong mempersulit, Anda nggak boleh dong mempersusah pelaku usaha yang akan berusaha dengan Anda. Dengan cara apa? Ya supaya ini bikin clear, supaya bikin transparansi. Harapannya apa? Ketika ekosistem ini terbentuk, dua sisi ini terbentuk, maka mudah-mudahan kita memiliki frekuensi yang sama ya, sehingga tindak pidana korupsi dalam konteks suap, gratifikasi atau pemerasan itu bisa kita tekan ya, kita minimize. Dan yang lebih penting lagi sebagai gini, upaya pemberian sanksi yang tegas dan kuat ya, yang keras kepada para pihak yang baik yang memberi suap maupun menerima suap. Ya segampangnya gini, ketika terjadi tindak pidana korupsi berupa suap menyuap, kan kalau suap menyuap pemberi dan penerima sama-sama dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berikan ancaman hukuman yang maksimal supaya mereka yang belakangan mau menerima suap, memberi gratifikasi juga jerah. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan supaya upaya pencegahan itu bisa lebih efektif. Oke, baik. Pak Aminuddin, apakah KPPU dan KPK sudah pernah ada kerjasama atau kolaborasi sebelumnya begitu Pak, di antara kedua belah pihak ini? Ya betul, KPK dan KPPU pernah menandatangani MOU ya di tahun 2020 di kepemimpinan KPK jilid kelima yang nanti akan berakhir di tahun 2025. Artinya sekarang KPK dan KPPU sudah memiliki MOU. Di situ tentu MOU itu mengatur biasanya terkait masalah tukar-menukar informasi atau data yang sepanjang itu tidak masuk dalam kategori rahasia. Yang kedua biasanya tukar-menukar narasumber ya. Kemudian juga terkait masalah pembangunan integritas, itu biasanya yang diatur dalam MOU ini. Jadi saya pikir ini peluang yang sangat bagus ketika MOU itu kita istilahnya kita utilize ya, kita manfaatkan betul sehingga nanti kolaborasi antara KPK dan KPPU itu betul-betul bisa berjalan seiring seirama sesuai dengan tujuannya masing-masing. Tapi saya yakin tadi di diskusi kita sebelumnya udah ada irisan ya, bahwa penyebab utama terjadi persaingan usaha itu karena ada korupsi di dalamnya gitu. Baik, kalau begitu kita berharap juga sih Pak sebetulnya KPPU dan KPK ini tetap bisa berkolaborasi begitu ya ke depannya, membuat sinergitas yang baik. Tujuannya sama ya Pak ya. Kalau KPPU kan membuat iklim usaha semakin sehat dan tentunya ditambah dengan bebas korupsi. Begitu ya Pak? Siap. Baik Pak Aminuddin, terima kasih banyak untuk segala informasi yang disampaikan pada bincang-bincang kita hari ini. Terakhir Pak, sebelum kita tutup mungkin Bapak bisa menyampaikan satu buah closing statement begitu Pak untuk Sobat Kompetisi terkait dengan isu persaingan usaha. Ini ada kaitannya juga ternyata dengan korupsi Pak. Ya, terima kasih untuk para pendengar Sobat Kompetisi bahwa kami tekankan sekali lagi bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk upaya menciptakan iklim usaha, persaingan usaha yang sehat itu bukan ansih tugas KPK, bukan ansih tugas KPPU, tapi tugas kita semua. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat, terutama dari kalangan pelaku usaha, dari regulator itu juga menjadi sangat penting. Karena saya yakin tanpa peran aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan regulator, maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi termasuk upaya untuk membangun iklim usaha yang sehat itu mustahil terjadi. Tapi kami yakin bahwa jika Bapak Ibu sekalian, para pendengar Juanda 36 itu bisa berperan aktif, saya yakin bahwa ke depan upaya pencegahan korupsi dan upaya pembangunan iklim usaha yang sehat itu pasti bisa terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi kita pada sore hari ini
membawa manfaat dan ada hasil realnya nanti di lapangan. Baik, terima kasih Pak Aminuddin insight-insightnya pada hari ini. Dan Sobat Kompetisi, jangan lupa apabila ada masukan, saran ataupun ide, termasuk siapa lagi yang bisa kita undang di Studio Juanda 36, kamu tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube official KPPU, juga like dan share tentunya. Saya Desi, pamit undur diri, stay safe, stay healthy, salam persaingan sehat.